dengan pengobatan ARV sejak lama sampai sekarang. Bahkan misalnya kampanye U sama dengan U yang sudah dimulai beberapa tahun lalu dan dipertegas oleh WHO dalam policy briefnya belakangan, itu sebenarnya menjadi modal besar kita untuk bisa menanggulangi HIV di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari aspek treatment saja kita sudah punya senjata sebenarnya, tapi ini sepertinya memang masih perlu kerja keras di Indonesia. Next. Nah, kita punya strategi sebenarnya yang sangat komprehensif. Stop, suluh, temukan, obati, dan pertahankan. Nah, saya pribadi mengusulkan sedikit perubahan. P yang terakhir itu ditambah dengan pencegahan. Kenapa ditambah dengan pencegahan? Ketika kita tes, setelah itu menemukan ternyata hasilnya negatif, maka kita perlu menginformasikan pendekatan pencegahan. Termasuk ketika masih perilaku berisikonya cukup tinggi, kita bisa memperkenalkan PrEP. Nanti Dr. Rudi akan banyak membahas tentang hal tersebut. Next. PR besar kita lain adalah pengurangan stigma dan diskriminasi. Konsep stop ditambah P yang lagi satu ini tidak akan pernah berhasil kalau kita di layanan kesehatan maupun di masyarakat masih memiliki tingkat stigma yang tinggi. Kebetulan saat ini center kami sedang melakukan penelitian terkait pengukuran stigma dan diskriminasi di layanan kesehatan. Kita lakukan di 6 provinsi di Indonesia. Dalam waktu dekat kita akan dapatkan hasilnya. Di saat yang sama teman-teman JIP, Jaringan Indonesia Positif, juga melakukan penelitian stigma dan diskriminasi di komunitas yang nanti hasilnya dipresentasikan kalau tidak salah hari Senin minggu depan. Kita juga harus sejalan dengan peringatan Hari AIDS sedunia saat ini, kita juga harus mulai dan tadi sudah disampaikan Pak Dirjen sebenarnya bahwa pelibatan komunitas itu sebenarnya sudah kita mulai sejak lama, tapi memang aktif engagement ini perlu kita terus perkuat. Next. Nah, di luar konteks transmisi HIV pada populasi kunci, kita juga punya masih banyak masalah pada transmisi dari ibu ke anak. Ini saya kutip dari Kaskade PMTCT kita, jadi fokus untuk tes HIV dan pengobatan HIV pada ibu hamil. Seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi juga mengkonfirmasi data tersebut bahwa hanya sekitar 50% dari ibu hamil kita yang mendapatkan screening HIV. Jadi kita masih punya PR yang cukup besar untuk meningkatkan screening dan juga kemudian yang memulai pengobatan dan juga pada anak untuk mendapatkan diagnosis ya, screening awal yang juga masih cukup rendah. Nah, terkait dengan PMTCT ini, next. Beberapa waktu yang lalu saya pribadi iseng, bukan iseng sebenarnya, diminta sebenarnya oleh teman-teman dari satu simposium di Jakarta kemarin, iseng melakukan scoping review pada situasi penelitian PMTCT di Indonesia dan apa gaps literatur yang ada dalam konteks penelitian PMTCT di Indonesia. Nah, jadi kata kunci yang saya gunakan waktu itu sederhana sekali, IMTCT, PMTCT, Mother to Child Transmission, HIV dan Indonesia, data untuk penelitian 5 tahun terakhir, kita screen Google Scholar dan PubMed, kita ketemu 4.280 paper. Kriteria inklusi yang kita gunakan sederhana sekali, berkaitan dengan HIV, tes dan treatment pada ibu hamil dan juga wanita usia reproduktif dalam bahasa Inggris, serta mendapatkan review baik proceeding conference maupun artikel di jurnal. Next. Nah, ini adalah beberapa analisis sederhana yang kemudian berhasil saya lakukan. Yang pertama misalnya berkaitan dengan research network di sebelah kanan Bapak Ibu-Ibu. Itu dari 60 penelitian yang direview, itu yang keterlibatan nasional itu cuma 5 penelitian, sisanya sifatnya lokal. Dan ada 5 penelitian lain yang internasional, artinya kita masih banyak melakukan penelitian dalam skop yang lokal. Kalau kita lihat di saya nggak bisa lihat dengan baik ini nanti semua pembicara akan mengalami kesulitan melihat layar. Kalau kita lihat di area yang di coverage, itu yang pertama adalah sebagian besar ada di satu fasilitas. Hanya penelitian di satu fasilitas, satu puskesmas, satu rumah sakit. Kalau yang areanya distrik atau city ada setengahnya lagi, dan yang sedikit sekali adalah di provinsi dan atau antar provinsi dan bahkan nasional. Nasional cuma 3 penelitian. Next. Kalau kita lihat riset paradigma yang digunakan memang masih campur-campur, ada kuanti, kuali, dan juga ada mixed method. Mixed methodnya sangat sedikit. Kalau kemudian kita lihat apakah
intervention atau implementation itu cuma 7 penelitian dari 60, sisanya semua observasional. Padahal kalau kita lihat masalah kaskade HIV kita di Indonesia, maka sebenarnya dibutuhkan riset-riset yang lebih ke implementasi, jadi how to, bagaimana meningkatkan tes, bagaimana meningkatkan pengobatan, start treatment, bagaimana mempertahankan pengobatan, bagaimana memulai viral load, bagaimana membuat tetap memakai kondom, bagaimana mempertahankan kepatuhan terhadap PrEP dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita butuh how to-nya, research question yang how to. Kemudian next, kalau kita lihat kemudian prong yang didiskusikan untuk EMTCT misalnya, untuk PMTCT, maka lebih banyak fokus ke prong 3 dan prong 4. Prong 3 dan prong 4 itu adalah yang testing dan treatment. Masih terbatas pada penelitian yang sifatnya mencegah atau edukasi di prong 1 dan juga masih pencegahan kehamilan pada prong 4. Jadi memang sebarannya masih belum bagus. Kita juga nggak banyak bicara tentang sifilis dan hepatitis, masih lebih banyak penelitian fokus di HIV. Next. Nah, kalau kita lihat keterlibatan private sektor dalam konteks risetnya, malah sebagian besar memang hanya di layanan publik, dan yang bicara tentang keterlibatan bidan, karena ini EMTCT, PMTCT, keterlibatan bidan cuma 7 penelitian, dan keterlibatan dokter swasta cuma 1 penelitian. Jadi sementara kita tahu kalau di konteks HIV, misalnya layanan PMTCT, EMTCT 50%-nya ANC di swasta. Nah, kalau kita lihat kemudian peran komunitas dalam konteks risetnya, itu yang berkaitan dengan awareness dan education cuma 1 penelitian, dan yang berkaitan dengan support dan empowerment atau pemberdayaan itu cuma 3 penelitian. Jadi kalau kita bicara lead the community lead, maka dalam konteks riset juga masih terbatas riset-riset yang melibatkan peran komunitas secara lebih sentral dalam prosesnya. Next. Nah, jadi kesenjangan yang kemudian kami temukan di literatur dari aspek yang berbeda. Yang pertama adalah sebagian besar studi itu masih cross-sectional data, bahkan dengan sampel yang kecil atau terbatas, di bawah 100, 90, 50, 40 di satu tempat, sehingga kemudian ini mengurangi kepercayaan kita terhadap generalisasi dari studi, dan juga tentu saja kalau kita bicara causal explanation itu menjadi lebih sulit dijelaskan. Sehingga penelitian-penelitian yang arahnya lebih ke longitudinal study, data-data cohort perlu kita perkuat. Mungkin sudah dimulai lewat INA Respon misalnya, yang dimana rumah sakit Sanglah di Bali terlibat, tapi saya kira data cohort tidak hanya ada di rumah sakit besar. Data cohort ada di semua rumah sakit, ada di puskesmas, ada di dokter layanan swasta, ada di klinik-klinik. Nah, itu sebenarnya kita bisa manfaatkan secara lebih baik. SIHA sendiri sebenarnya adalah data cohort, tapi siapa yang bisa lihat SIHA dengan baik? Nah, ini tantangan atau challenge besar kita. Kemudian sebagian besar studi yang kalau dalam konteks perilaku itu jarang menggunakan theoretical framework yang komprehensif. Jadi masih lebih banyak fokus kepada knowledge, attitude, dan praktis. Jarang menggunakan kacamata analisis yang lebih kompleks seperti social determinant of health misalnya, atau kacamata teoritis lain. Dan juga yang harus kita catat, problem kita adalah how to-nya, bagaimana mengimplementasikannya, karena evidence ilmiah cukup banyak terkait dengan teknologi kedokteran atau teknologi kesehatan masyarakat. Yang problem kita adalah health policy and system research, jadi penelitian yang fokus pada kebijakan dan sistem. Nah, ini yang juga tidak banyak kita temukan dalam kajian penelitian PMTCT ini. Jadi ini beberapa kesenjangan yang berhasil kami identifikasi. Next. Juga implementation study masih terbatas, juga ada sedikit study yang fokus pada pelibatan komunitas dan juga private sector. Next. Nah, sehingga berdasarkan kajian tadi, rekomendasi yang cukup definitif sebenarnya apa? Sebenarnya adalah riset di Indonesia terkait EMTCT, PMTCT harusnya memperkuat kolaborasi ya, upaya-upaya kolaborasi dengan pendekatan interdisiplin, multi-site study, kolaborasi antar institusi, dan juga peningkatan peran komunitas. Nah, untuk itulah kemudian next, sebenarnya kita perlu jejaring ini, gitu. Kita perlu JPHIV ini. Kenapa sih susah payah melakukan review tadi? Sebenarnya hanya ingin menunjukkan showcase kepada bapak-bapak, ibu-ibu peneliti semua bahwa kita harusnya bisa berbuat lebih baik kalau kita berjejaring dan bekerja sama. Kita nggak apa-apa, bagus melakukan penelitian sendiri-sendiri dalam center yang kecil-kecil, tetapi
Kalau kita ingin hasil evidence yang lebih baik, tentu saja datanya harus lebih besar, tim yang terlibat harus lebih banyak, lebih kuat, tapi memang challenge-nya adalah kerjasama, bagaimana menyusun kerjasama yang baik, dan JPHIV diharapkan bisa jadi wadah untuk ini. Jadi terima kasih saya ucapkan untuk teman-teman PPH. Ada teman-teman PPH di sini ya? PPH Atmajaya. Bisa berdiri, Mbak Evi, Mas John. Ini apresiasi kita untuk teman-teman PPH yang sudah memulai inisiasi JPHIV sebenarnya sejak tahun 2019, ini laporan dikeluarkan tahun 2020. Jadi teman-teman PPH lah yang kemudian mulai merilis isu-isu tentang berjejaring, membangun, dan akhirnya terbentuk secara apa istilahnya ya, online, virtual, secara virtual. Next. Nah ini beberapa, bahkan sudah ada banyak kegiatan yang dilakukan dalam bentuk capacity building. Next. Policy brief development, next, policy dialogues. Nah ini yang harapannya setelah kita bertekad untuk membuat JPHIV menjadi lebih grounded, katanya lebih eksis, maka ini harus terus dilanjutkan. Izin boleh ya Mbak Evi ya, teman-teman PPH? Sip, makasih. Next. Nah ini lanjutannya saja, next. Nah sehingga cita-cita kita ke depan adalah yang pertama kita ingin memperkuat kebijakan dan program yang berbasis bukti di Indonesia dan menyediakan link atau jejaring antara peneliti dan praktisioner dalam konteks penanggulangan epidemi dan sebentar pelan-pelan, mohon sabar. Itu berubah atau sama? Sama ya? Oke, sama. Kemudian juga berpartner dengan stakeholder yang berbeda-beda termasuk juga komunitas dan berpartisipasi dalam pengembangan agenda riset nasional, serta tentu saja melanjutkan cita-cita yang sudah dikembangkan sejak awal oleh PPH, mengelola pengetahuan untuk menjadi arena saling berbagi di antara kita semua. Next. Next. Nah, jadi terus terang saya habis ini sakit leher ya, mohon maaf. Mungkin kita nanti panitia bisa bantu taruh laptop di sini satu untuk pembicara yang lain. Ini sudah secara ergonomi tidak sehat. Jadi dalam jangka pendek kita ingin segera membentuk komisi eksekutif JPHIV yang tadi tampil ke panggung waktu pembukaan pagi tadi adalah calon-calonnya. Ya, Dr. Rudi nggih, betul nggih. Kemudian juga kita ingin membentuk agenda strategis ke depan itu seperti apa, misalnya berjejaring dengan, bayangan kami misalnya berjejaring dengan ASEM atau European Society of HIV Medicine gitu misalnya. Kita cari network lebih lebar untuk membantu pengembangan organisasi JPHIV di Indonesia, dan juga tentu saja bekerjasama dengan Kemenkes untuk mengembangkan riset agenda yang sesuai dengan kondisi epidemi kita. Next. Nah ini sudah dirilis, dan bagusnya adalah juga terima kasih untuk lagi-lagi untuk Atmajaya PPH. Ini kok kayak saya mempromosikan PPH dari tadi ya. Tapi mau tidak mau harus diakui, ya, PPH juga sudah meletakkan fondasi untuk agenda riset nasional ya, yang dirilis tahun 2019. Nah ini udah cukup lama, jadi kita cite berulang kali untuk kepentingan global funding request misalnya kemarin. Jadi ini kita juga harus, nah ini bisa digunakan di JPHIV, jadi kita bisa perbaharui, kita bisa duduk bersama untuk memperbaharui agenda riset nasional HIV yang lebih sesuai dengan konteks epidemi terkini. Next. Jadi secara ringkas, kita punya banyak pekerjaan untuk mengakhiri AIDS 2030, dan riset memainkan peran penting di sana, serta JPHIV saya kira bisa mengambil peran yang penting ke depannya. Rasanya sudah selesai ya, next. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk PPH Atmajaya, Ministri Kemenkes RI, UNAIDS Indonesia, YKP, Panli HIV, senior yang saya nggak bisa sebutkan, atau saya harus sebutkan ya mungkin Dr. Rudi, Prof. Evi, Prof. Tuti, siapa lagi yang kemarin kita ajak ribut-ribut, Mbak Evi, Prof. Agung Waluyo, Prof. Riko, ada banyak yang kita ajak ribut-ribut kemarin ketika menginisiasi JPHIV wajah baru dan Pernas JPHIV pada hari ini dan besok. Terima kasih banyak, selamat menikmati Pernas 2 hari ke depan, semoga kita bisa memberikan kontribusi yang positif bagi penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. Om Santi, Santi, Santi. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.